Saudara, KPK menggeledah rumah Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin. KPK membawa 3 koper dan 1 kardus dari dalam rumah mewah politisi PDIP itu. KPK melakukan penggeledahan di perumahan Raffles Hills, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Terpantau usai penggeledahan kurang lebih selama 6 jam, penyidik KPK keluar dari rumah politisi PDIP pada pukul 23.58 waktu Indonesia Barat malam, saudara. Sejumlah petugas KPK keluar dengan membawa 1 kardus berisi kantong plastik merah serta 3 koper. 1 diantaranya adalah koper besar berwarna hitam. Sudin sendiri berstatus sebagai saksi dan dijadwalkan diperiksa pada Jumat, namun ia tidak hadir dan meminta dijadwalkan ulang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiyari atau Edi Hiyari sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk tahap penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Selain Wamenkumham, 2 orang staf Edi Hiyari dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022. Justru Ede lah yang membuka. Hukum dan HAM ini kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Apa yang kemudian temuan dalam transaksi itu tentu tidak bisa kami sampaikan dalam forum seperti ini karena pada saatnya sekali lagi kami buka seluas-luasnya dan silakan teman-teman ikuti pada proses di peradilan tindak pidana korupsi gitu ya di Tipikor. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Wamenkumham Edi Hiyari. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Koordinator Humas Setjen Kemenkumham, Tubagus Arif Faturrahman menyatakan beliau tidak tahu menau terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP. Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Menurut Mahfud, penetapan Wamenkumham sebagai tersangka bisa dilihat sebagai bukti KPK tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Pun masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia udah membuktikan lah tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah apa semua itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Makanya saya berpesan nih yang baru yang datang, jangan jadi koruptor. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu dan itu ya dibuktikan.